itu kan harus diproses juga. Sekolahnya apakah sudah berizin? Kok selama penutupan seperti ini dia bisa PTM? Izinnya seperti apa? Begitu loh. Jadi yang lain tutup kok dia PTM. Dari prokesnya aja udah nggak tepat. Ada rencana mungkin menitipkan anak-anak itu ke sekolah lain? Ya pasti, yang jelas itu anak-anak yang kemarin itu akan kami bina dan harus diluruskan mindset. Pihak kepolisian tetap sesuai prosedur, kita akan melakukan pemeriksaan, ya, penyelidikan terkait kasus ini, ya, karena ini melibatkan anak di bawah umur, ya, dan ini kita akan periksa orang tua wali maupun pengajar di tempat belajar mengajar dari anak yang melakukan aksi tersebut. Ya, saat ini kan sesuai dengan SE Wali Kota Surakarta untuk proses belajar mengajar dengan tatap muka belum diperbolehkan. Ya, jadi saat ini kita hentikan untuk sementara karena sesuai dengan aturan belum diperbolehkan untuk proses belajar mengajar dengan tatap muka. Ya, apalagi kita melihat situasi kondisi tempat sangat sempit, jadi kita tutup untuk sementara. Dari kami, dari RT RW dan warga, kita pada prinsipnya karena ini masih anak-anak ya, masih anak-anak, berarti kita adalah kita cari solusi dengan kekeluargaan. Jadi dari pihak sekolah sudah menyanggupi untuk melaksanakan perbaikan. Akhirnya kita sudah tidak akan melanjutkan lagi yang ke lebih atas karena masih anak-anak. Tapi berhubung ini ada intoleran di dalamnya, pengerusakan yang mengakibatkan ada 12 makam yang dari Nasrani ini sekarang sudah masuk ke ranahnya kepolisian pusat. Pak, itu sekolah di sini itu sekolah apa dan anak-anaknya itu umur berapa, Pak? Kalau sekolahnya apa saya kurang tahu gitu. Maksud saya kurang tahu itu kan laporan ke kita juga tidak ada. Itu seperti kalau TPA, hanya dia memperdalam sekolah di agama. Terus kalau umurnya itu ya umur SD, anak umur SD. Paling tua? Yang paling tua sekitar 12 tahun. Itu motifnya apa sih Pak anak-anak? Kurang tahu saya. Ini kan masih didalami oleh dari Polsek. Sudah ada mediasi Pak untuk terkait? Sudah. Jadi hari itu kan dimediasi langsung. Kompensasinya apa Pak? Perbaikan ini selama 1 minggu dimulai hari ini. Terus melihat tidak jelasnya sekolahan atau pendidikan ini sendiri, nanti langkah pihak kelurahan gimana? Yang pasti kita koordinasi dengan RT RW dan warga. Ini kan masih ada 1 tahun kontraknya. Nanti seperti apa dengan kejadian ini? Apakah nanti diputus kontrak untuk rumahnya atau bagaimana nanti kesepakatan dengan warga dengan pihak yang mengikat. Berarti itu mereka juga bukan warga ini ya Pak? Bukan warga. Ini warga Sukoharjo ada, dari kecamatan lain juga ada. Ini udah kurang ajar sekali. Apa bentuk dari intoleransi atau seperti apa? Iya, udah ngawur banget, apalagi melibatkan anak-anak. Nanti segera kami proses, stop aja, udah nggak benar. Sekolahnya, gurunya nggak benar semua, anak-anaknya nggak benar semua, nanti kami bina. Apalagi pendidikan ke anak-anak yang masih kecil ya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan beri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Itu kan harus diproses juga. Sekolahnya apakah sudah berizin? Kok selama penutupan seperti ini dia bisa PTM? Izinnya seperti apa? Begitu loh. Jadi yang lain tutup kok dia PTM. Dari prokesnya aja udah nggak tepat. Ada rencana mungkin menitipkan anak-anak itu ke sekolah lain? Ya pasti, yang jelas itu anak-anak yang kemarin itu akan kami bina dan harus diluruskan ini mindset. Beberapa lah, ada yang luar kota juga, banyak yang luar kota sebenarnya. Dan pokoknya udah diurus sama Pak Kapolres, itu saya kembalikan ke Pak Kapolres. Yang jelas itu sekolahnya harus ditutup. Akan ada ditelusuri lagi nggak sih Mas untuk agar kejadian ini tidak terulang? Iya pasti, kemarin udah kita telusuri semua guru-guru nih. Mereka itu sebenarnya pindahan dari mana? Mereka pindahan dari suatu tempat ini.
Pak Kapolres lebih ngerti. Yang jelas sekolahnya harus ditutup, anak-anaknya harus dibina. Penanganan makam itu. Ya, beberapa langkah-langkah sudah kita lakukan. Satu dari sisi penegakan hukum, tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta saat ini terus dan sedang bekerja, itu baik dalam kapasitas melakukan penyelidikan maupun penyidikan supaya jelas duduk perkaranya, fakta peristiwa maupun fakta hukum yang terjadi dari peristiwa tersebut. Saat ini terus dilakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan maupun penyidikan. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi maupun saksi korban, termasuk dari pengasuh dari kutab yang ada. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sudah bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Lurah Mojo, Ketua RT 8. Kita sudah bicara panjang lebar, kita bersepakat untuk sama-sama meredam warganya, tidak terprovokasi, tetap tenang, dan serahkan sepenuhnya ini kepada proses hukum yang sedang berjalan. Ya, kita amanah, kita akan lakukan penyidikan secara profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah berkomunikasi panjang lebar, banyak dengan tokoh masyarakat maupun tokoh agama di sekitar lokasi, bahwasanya besok pagi pukul 08.00 di makam Cemoro Kembar kita akan melakukan korve bersama, melakukan perbaikan di makam-makam ataupun nisan yang sempat dirusak beberapa waktu lalu. Ya. Jadi kita bersepakat, ayo kita sama-sama bergandeng tangan, toleransi harus hidup dan ditegakkan di Kota Surakarta ini. Ini makamnya siapa, Pak? Istri saya. Pak, Bu, sehat semua. Pun divaksin. Tidak bisa divaksin. Itu nanya Pak RT. Oh Bu, sehat? Makasih. Ini salah satu keluarga Pak. Pukul, Pak. Sama batu. Yang lebih parah sebenarnya Pak, sampai digeser. Makamnya sampai digeser. Sampai digeser. Tim lewat sebelah sana ini. Kemersani? Diproses tuh. Siap, mendingin Pak Wali kita minta proses Pak Wali. Masih anak di bawah umur juga kita dilanjutkan Wali. Iya. Umur paling tua umur 12 tahun Pak Wali. Itu paling tua. Siap ya Pak Wali. Sekolahnya kayak di luar rumah di depan tadi Pak Wali. Siap. Ini lagi kami dalami untuk doktrin guru-gurunya Pak Wali. Ya, betul. Ini sampai Digeser ini. Geser, terus yang ini dipecah galutnya. Tadi Pak Lurah udah lengkap. Mungkin kedepannya Pak Wali, ini kan banyak pendatang kan. Kalau melihat dari data kan pendatang ini langkahnya untuk Ya pendidikan. nanti kita antisipasi lah. Wong itu mereka buka sekolah ya nggak izin. Nanti segera kita proses. Nggak bisa dibiarkan kayak gitu. Apalagi pendidikan ke anak-anak yang masih kecil ya. Berarti ini nanti yang diteruskan ke kepolisian adalah pengasuhnya dari sekolah itu. Ya semua, termasuk anak-anak yang di bawah umur itu ya harus ada pembinaan. Ini udah kurang ajar sekali. Apa bentuk dari intoleransi atau seperti apa? Iya, udah ngawur banget. Apalagi melibatkan anak-anak. Nanti segera kami proses.
Dari sekolahnya apakah juga akan dilakukan penutupan atau gimana, Mas? Tutup aja, udah nggak bener. Sekolahnya, gurunya nggak bener semua, anak-anaknya nggak bener semua, nanti kami bina itu. Pak Lurah aja. Pak Lurah, mungkin sedikit pengen tahu kronologinya kemarin itu bagaimana kok kelurahan bisa mengetahui ada perusakan? Oh iya, itu kan tengah istirahat mereka ke sini sekitar jam 3. Jadi pengerusakan itu hari Rabu jam 3. Hari Rabu jam 3 adanya pengerusakan, yang melihat adalah saksinya adalah Pak Suparmin, itu kan armada kami rumahnya sebelah sana. Jadi melihat situasi seperti ini terus melaporkan ke warga dan RT dan Pak Joko Widodo Ketua LPM. Terus kemudian tindakan dari pihak kelurahan bagaimana, Pak? Kalau dari kami, dari RT RW dan warga, kita pada prinsipnya kali ini masih anak-anak ya, masih anak-anak. Prinsip kita adalah kita cari solusi dengan kekeluargaan. Jadi dari pihak sekolah sudah menyanggupi untuk melaksanakan perbaikan. Akhirnya kita sudah tidak akan melanjutkan lagi yang ke lebih atas karena masih anak-anak. Tapi berhubung ini ada intoleran di dalamnya, pengerusakan yang mengakibatkan ada 12 makam yang dari Nasrani, ini sekarang sudah masuk ke ranahnya kepolisian Polsek. Pak, itu sekolah di sini itu sekolah apa dan anak-anaknya itu umur berapa, Pak? Kalau sekolahnya apa saya kurang tahu gitu ya. Maksud saya kurang tahu itu kan laporan ke kita juga tidak ada. Itu seperti kalau TPA, pokoknya dia memperdalam sekolah di agama. Terus kalau umurnya itu ya umur SD, anak-anak umur SD. Paling tua umur? Yang paling tua sekitar 12-an. Itu kan dimediasi langsung. Kompensasinya apa, Pak? Perbaikan ini selama 1 minggu dimulai hari ini. Terus melihat tidak jelasnya sekolahan atau pendidikan ini sendiri, nanti langkah pihak kelurahan gimana? Yang pasti kita koordinasi dengan RT RW dan warga. Ini kan masih ada 1 tahun kontraknya. Nanti seperti apa dengan kejadian ini? Apakah nanti diputus kontrak untuk rumahnya atau bagaimana nanti kesepakatan dengan warga dengan pihak yang kontrak? Berarti itu mereka juga bukan warga sini ya, Pak? Bukan warga kami. Ini warga Sukoharjo ada, dari kecamatan lain juga ada. Masih ada pengajarnya, Bu. Ada pengajar ya. Apa ya? Tapi beberapa hari ini tidak ada aktivitas belajar mengajar. Buku, Bu. Makasih. Langsung ditutup aja. Belum itu. Kami arahkan ini Pak Wali juga, karena kan pelajaran tatap muka saat ini kan sekarang masih dilarang Pak Wali, jadi kami arahkan Yang mana, Pak? ini Pak, Rumah ini. ini Pak, yang ini. Jadi kan untuk saat ini muridnya sekarang sudah tidak ada Pak. Pengajarnya masih. Ini motornya banyak. Iya, ini kita lakukan. Belum ada aktivitas lagi Pak sampai sekarang. Ya guru-gurunya masih di sini. Gurunya masih, tapi untuk proses belajar dan mengajarnya, kami hentikan dulu. Iya. Laporan dari warga ini sendiri tentang pengerusakan, langkah kepolisian bagaimana, Pak? Jadi dari langkah kepolisian, yang pertama kita melakukan proses mediasi ya antara pihak yang dirugikan dengan pelaku ataupun orang tua pelaku keluarga. Kita mediasi dan dihadiri oleh tokoh masyarakat di RT dan RW setempat dan sudah menemukan titik temu kesepakatan untuk kedua belah pihak. Namun kita dari pihak kepolisian tetap sesuai prosedur, kita akan melakukan pemeriksaan ya, penyelidikan terkait kasus ini ya, karena ini melibatkan anak di bawah umur ya, dan ini kita akan periksa orang tua wali maupun pengajar di tempat belajar mengajar dari anak yang melakukan aksi tersebut. Demikian. Dari hasil pendalaman sementara, hasilnya gimana? Apakah mereka disuruh atau memang mereka spontanitas untuk melakukan pemeriksaan? Kalau sampai saat ini masih kita proses pemeriksaan ya, karena masih anak di bawah umur, kita masih memanggil untuk pihak wali untuk mendampingi anak tersebut dalam pemeriksaan. Ini kan masih anak-anak, dan apakah ada langkah mediasi untuk tidak dilanjutkan secara hukum atau bagaimana? Ya, saat ini masih kita proses Pak. Ya, yang penting kami dari pihak kepolisian melaksanakan mediasi
ya kita pertemukan antara orang tua, keluarga serta pihak yang dirugikan dan sudah menemukan kesepakatan ya akan dilakukan ganti rugi. Namun kita tetap melaksanakan pemeriksaan untuk proses lebih lanjut. Terhadap ini dan untuk tempat belajarnya, apakah ini sementara ditutup atau masih berlangsung atau bagaimana, Dan? Ya, saat ini kan sesuai dengan SE Wali Kota Surakarta untuk proses belajar mengajar dengan tatap muka belum diperbolehkan. Ya, jadi saat ini kita hentikan untuk sementara karena sesuai dengan aturan belum diperbolehkan untuk proses belajar mengajar dengan tatap muka. Ya, apalagi kita melihat situasi kondisi tempat sangat sempit, jadi kita tutup untuk sementara.